Ini adalah amunisi senapan serbu, ini amunisi senapan mesin, dan ini amunisi senapan runduk. Tapi dari semua jenis senjata, ada senjata yang memiliki amunisi dengan bentuk mungil macam ini. Yes, ini adalah amunisi pistol. Kenapa harus mungil macam ini dan what the heck ada lubang di ujung macam ini? Bahkan ada amunisi yang dilarang digunakan karena saking berbahaya. Sebenarnya, apa yang terjadi? Pada awalnya, pistol dibuat dengan tujuan tertentu. Pada abad ke-15, senjata masih identik dengan sesuatu yang panjang dan berat, namanya musket. Lalu berubah menjadi rifle ketika amunisinya berubah dari yang semula mengisi ulang harus ditabur bubuk dan dimasukkan bola besi, menjadi amunisi yang memiliki selongsong. Memang, pistol sudah ada waktu itu, namun istilahnya lebih kepada flintlock pistol atau bisa disebut hand cannon. Lalu tibalah pada abad ke-18 ketika pistol jenis revolver diperkenalkan. Berbeda dengan flintlock, amunisi revolver ini sudah menggunakan selongsong. Ya, walaupun di abad ke-16 revolver juga sudah ada, namun revolver pada saat itu bentuknya masih besar dan panjang. Lalu dimodernisasi menjadi lebih kecil dan kompak yang sering kita lihat dalam film koboi. Dari sini sudah kelihatan amunisi pistol ini lebih pendek daripada amunisi rifle. Hanya saja masih terlalu besar dan panjang untuk bisa disebut amunisi pistol zaman now. Pada tahun 1891, diperkenalkan sebuah pistol prototipe semi-auto bernama Salvatore Dormus. Ini berbeda dengan revolver yang walaupun kecil namun bentuknya masih besar sehingga belum cukup dari segi kepraktisan. Dan tentu saja yang membedakan adalah dari mekanismenya, di mana pistol itu masih menggunakan cartridge layaknya rifle, yaitu dengan memasukkan amunisi dari bagian atas. Walaupun akhirnya pistol jenis ini gagal, namun justru dari sinilah muncul berbagai jenis pistol modern yang bahkan sampai pada abad 21 pun masih diproduksi. Sekarang pertanyaannya, kenapa bentuk amunisi pistol macam ini? Jadi, untuk disebut sebagai pistol semi-auto, maka amunisi harus dipasang pada grip, sehingga mau tidak mau harus bisa muat untuk digenggam. Namun persoalannya, kalau amunisinya dibuat kecil, maka daya rusaknya sangat kecil. Oleh sebab itu, alih-alih mengecilkan seluruh bagian amunisi, mereka membuat amunisi pistol yang kalibernya lebih besar. Kaliber itu apa, Bang? Kaliber itu diameter proyektilnya, bukan diameter selongsongnya. Karena kalau diperhatikan, amunisi pistol ini kalibernya lebih besar daripada amunisi AK-47. Dengan diameter besar ini, maka proyektil lebih berat sehingga efek kerusakan pistol juga lebih besar. Namun dengan kompensasi berupa pengurangan propelan, sehingga walaupun damage-nya besar, namun sangat buruk untuk jarak jauh. Tapi kenapa amunisi pistol harus tumpul? Apakah alasan dibuat tumpul itu agar lebih pendek sehingga lebih muat dalam magasin dan mudah untuk digenggam? Sebenarnya alasan utama dibuat tumpul adalah karena amunisi ujung tumpul lebih akurat untuk laras pendek. Karena pistol itu fungsinya untuk senjata jarak dekat. Ujung runcing tidak diuntungkan. Proyektil dengan ujung runcing akan lebih oke untuk senapan jarak menengah dan jarak jauh seperti senapan serbu dan sniper rifle. Selain itu, ujung tumpul atau ogival ini lebih aman dari kemungkinan tersangkut saat amunisi bergerak dari magazin ke chamber alias proses feeding. Selain dari kedua alasan tadi, alasan yang ketiga adalah karena amunisi tumpul itu digunakan oleh penegak hukum dan pasukan khusus anti-terorisme. Amunisi dengan ujung tumpul lebih aman dari collateral damage, seperti contoh amunisi yang menembus tubuh musuh lalu mengenai orang di belakangnya. Dan ini juga alasan kenapa amunisi pistol ada yang ujungnya berlubang. Ini agar ketika amunisi mengenai target, maka ujung amunisinya akan terdeformasi, membentuk jamur sehingga memberikan hambatan lebih besar. Ketika hambatan lebih besar, maka amunisi tidak akan menembus tubuh target, sehingga orang yang tidak bersalah akan lebih aman. Selain itu, bentuk jamur ini juga memberikan daya rusak yang sangat besar bagi target. Amunisi ini disebut dengan hollow point. Namun ada satu jenis amunisi pistol yang dilarang penggunaannya, yaitu peluru RIP. Bukan karena saking berbahayanya lalu disebut dengan rest in peace. RIP ini kependekan dari Radically Offensive Projectile. Banyak orang yang keliru mengartikan bahwa amunisi ini disebut dam-dam. Bukan, dam-dam itu istilah lain dari hollow point. Walaupun sekilas mirip, yaitu ujungnya ada celah dan berlubang, namun dam-dam tidak seberbahaya RIP. Hollow point ini hanya melebar tapi tidak sampai memencarkan serpihan. Berbeda dengan RIP yang ketika mengenai
target, maka proyektil akan pecah dan menyebar ke segala arah, yang menyebabkan penderitaan luar biasa. Amunisi ini dilarang di berbagai negara karena dinilai tidak manusiawi. Serpihan RIP bisa menyebabkan sulitnya medis dalam melakukan operasi karena proyektil memencar ke segala arah, sehingga orang yang terkena akan meninggal karena rasa sakit atau kehabisan darah. Selain itu, karena bentuknya tajam, maka serpihan ini bisa menembus tubuh target dan menyebabkan collateral damage. Ini sangat berbahaya jika digunakan di kawasan padat penduduk atau urban karena bisa membahayakan orang-orang sekitar. Jika Anda menonton dua kontenku sebelumnya soal MP5 dan juga UMP45, amunisi yang dipakai juga sama dengan amunisi pistol. Ini menjadi bukti bahwa amunisi pistol itu jauh lebih aman untuk digunakan pada situasi tertentu dan bukan digunakan untuk perang. Tapi bagaimana bang dengan pistol macam Desert Eagle? Itu kan ukurannya besar, amunisinya pun juga gede. Desert Eagle memang memiliki kaliber besar yaitu 50 cal. Tapi bukan berarti 50 cal di sini bisa dipasangi amunisi Barrett 50, walaupun kalibernya sama. Kaliber 50 pada Desert Eagle hanya berfokus pada ukurannya, bukan kompatibilitasnya dengan senjata lain. Bisa dibilang 50 cal Desert Eagle ini jauh lebih pendek ukurannya. Walaupun begitu, fungsi sebenarnya dari pistol ini bukan untuk pertahanan diri ataupun untuk kepolisian, melainkan tujuannya adalah untuk berburu dan juga untuk kompetisi menembak. Soalnya walaupun jenisnya pistol, namun ukuran dan beratnya tidak well untuk militer. Juga powernya yang terlalu tinggi dinilai terlalu berlebihan untuk ditembakkan ke tubuh manusia. Bang, kalau amunisi pistol itu kan hanya untuk laras pendek, lalu kenapa senapan Winchester laras panjang itu menggunakan amunisi yang sama dengan amunisi pistol? Ini dikarenakan periode pembuatan senapan Winchester. Senapan Winchester bukanlah senapan baru, ia golongan senapan tua yang jauh lebih tua daripada Kar-98 atau Mosin Nagant. Pada sejarahnya, saat itu, para koboi selalu membawa pistol revolver. Nah, supaya tidak repot dalam hal logistik, maka mereka mendesain senapan laras panjang, tapi yang bisa dipasangi amunisi revolver. Jadi tujuannya biar bisa tukar amunisi dengan mudah, beli satu amunisi untuk segala jenis senjata. Tapi untuk sekarang, itu sudah tidak relevan lagi. Senapan laras panjang, bahkan yang tidak panjang-panjang amat macam senapan serbu, sudah menggunakan amunisi dengan proyektil tajam. Tapi kalau ngomong-ngomong soal dua senjata ini, perlu diketahui bahwa sekalipun amunisi Winchester dan revolver itu sama, namun perlu diperhatikan tekanan yang dimiliki amunisinya. Winchester yang punya amunisi kaliber 44 bukan berarti bisa digunakan juga oleh revolver yang memiliki kaliber 44. Pasalnya, biasanya ada tulisan di belakangnya apakah itu 44 Special atau 44 Magnum. Special atau Magnum punya tekanan yang jauh berbeda. 44 Special memiliki tekanan rendah sekitar 1500 PSI, sedangkan 44 Magnum memiliki tekanan 3600 PSI. Bisa dibilang lebih dari 2 kali lipatnya. Jika revolver yang memiliki tanda 44 Special dipasangi amunisi 44 Magnum, maka yang terjadi adalah chamber akan meledak. Ini pernah terjadi pada YouTuber Kentucky Ballistic. Gara-gara amunisinya fake dan punya tekanan di atas batas senapan yang ia pakai, yang terjadi adalah insiden yang hampir membuatnya meninggoy.